Untuk memahami kisah Linux, kita harus kembali ke Bell Labs, akhir 1960-an. Disinilah, di sebuah laboratorium yang tampak sederhana namun penuh ide-ide besar, sejarah komputasi modern mulai berubah. Bell Labs bukan hanya tempat para ilmuwan bekerja, tapi juga pusat inovasi yang melahirkan banyak penemuan penting. Di sana, dua tokoh visioner, Ken Thompson dan Dennis Ritchie, berkolaborasi menciptakan Unix. Sistem operasi ini lahir dari kebutuhan akan perangkat lunak yang sederhana, elegan, dan kuat, namun tetap fleksibel untuk berbagai keperluan. Mereka membangun fondasi yang memungkinkan komputer berbicara satu sama lain dan menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Unix bukan sekadar kumpulan kode, melainkan filosofi baru dalam pemrograman, program kecil, efisien, dan dapat digabungkan untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Prinsip ini mendorong kreativitas dan kolaborasi, karena setiap orang bisa membangun sesuatu yang lebih besar dari bagian-bagian kecil yang sederhana. Salah satu terobosan terbesar adalah bahasa pemrograman C, ciptaan Dennis Ritchie. Dengan C, Unix menjadi mudah dipindahkan ke berbagai jenis mesin, dari komputer kampus hingga superkomputer. Inovasi ini mempercepat penyebaran Unix di dunia akademik dan industri, menjadikannya fondasi bagi banyak sistem operasi modern. Unix juga membentuk komunitas baru, para programmer dan mahasiswa yang saling berbagi pengetahuan, kode, dan ide. Inilah cikal bakal gerakan perangkat lunak bebas, di mana kolaborasi dan keterbukaan menjadi nilai utama. Komunitas ini tumbuh pesat, melahirkan inovasi-inovasi yang tak terduga. Namun, seiring waktu, AT&T, perusahaan induk Bell Labs, mulai menyadari potensi komersial Unix. Mereka memperketat lisensi dan membatasi akses, membangun dinding hukum yang menghalangi penyebaran bebas Unix. Keputusan ini memicu ketegangan di komunitas, karena semangat keterbukaan mulai terancam. Meski demikian, semangat kolaborasi dan berbagi pengetahuan tidak pernah benar-benar padam. Para programmer tetap mencari cara untuk bekerja sama, bertukar ide, dan mengembangkan perangkat lunak secara terbuka, meski menghadapi berbagai hambatan. Era keemasan berbagi kode Unix memang berakhir, namun benih revolusi telah tertanam dalam-dalam. Ide-ide tentang keterbukaan, kolaborasi, dan desain elegan terus hidup di benak para programmer muda. Unix melatih generasi baru programmer yang menghargai keterbukaan, efisiensi, dan keindahan dalam desain perangkat lunak. Mereka membawa semangat ini ke berbagai penjuru dunia, menanamkan nilai-nilai yang akan membentuk masa depan teknologi. Kini, dunia menanti kelahiran sesuatu yang lebih besar dari akar-akar ini. Sebuah revolusi baru yang akan mengubah wajah teknologi selamanya. Memasuki era series 1980-an, dunia komputer mengalami perubahan besar. Unix, yang dulunya simbol kebebasan dan inovasi, perlahan berubah menjadi produk eksklusif dan mahal. Sistem operasi ini, yang awalnya dikembangkan untuk kolaborasi dan riset, kini hanya bisa diakses oleh perusahaan besar atau institusi yang mampu membayar lisensi tinggi. Lisensi yang sangat ketat menutup akses ke kode sumber Unix. Para pengembang dan mahasiswa yang ingin belajar atau berinovasi, kini dihadapkan pada tembok besar bernama perjanjian lisensi. Kode sumber Unix menjadi barang langka, hanya segelintir orang yang bisa menyentuhnya. Akibatnya, fragmentasi pun terjadi. Muncul berbagai varian Unix seperti Sun OS, AIX, dan HP-UX. Masing-masing perusahaan mengembangkan versinya sendiri, dengan fitur dan standar yang berbeda. Ironisnya, meski semua berakar dari Unix, mereka tidak kompatibel satu sama lain. Inilah awal dari apa yang dikenal sebagai Perang Unix. Alih-alih bersatu membangun sistem universal, perusahaan-perusahaan besar justru saling bersaing demi kepentingan bisnis. Visi awal Unix sebagai sistem operasi yang terbuka dan universal pun mulai pudar. Namun, di tengah kekacauan dan persaingan ini, seorang profesor di Belanda, Andrew S. Tannenbaum, melihat peluang besar. Ia menyadari bahwa dunia pendidikan sangat membutuhkan sistem operasi yang bisa diakses bebas untuk belajar dan bereksperimen. Banyak mahasiswa dan dosen frustrasi karena tidak bisa mempelajari sistem operasi secara langsung. Mereka hanya bisa membaca teori, tanpa pernah benar-benar mencoba mengutak-atik kode sumbernya. Tannenbaum pun mengambil langkah berani. Ia menulis ulang sistem operasi mirip Unix dari nol, tanpa melanggar lisensi apapun. Hasilnya adalah Minix, sistem operasi kecil yang dirancang khusus untuk pembelajaran. Minix menjadi jembatan penting yang menghubungkan generasi baru dengan dunia sistem operasi. Melalui Minix, ribuan mahasiswa di seluruh dunia akhirnya bisa belajar langsung dari kode sumber, membuka jalan menuju inovasi berikutnya.
Namun, meski Minix membawa angin segar, kekosongan sistem operasi yang benar-benar bebas dan terbuka masih terasa. Dunia teknologi masih menunggu solusi yang bisa diakses semua orang, tanpa batasan lisensi. Waktu terus berjalan, dan kebutuhan akan sistem operasi yang benar-benar bebas semakin mendesak. Semua orang menanti terobosan baru yang bisa mengubah dunia komputer selamanya. Inilah saatnya panggung dunia bersiap menyambut kelahiran Linux, sebuah revolusi yang akan mengubah segalanya. Minix, karya Andrew Tannenbaum, adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk dunia pendidikan. Sederhana, modular, dan sepenuhnya terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Dengan pendekatan yang mudah dipahami, Minix menjadi alat yang sangat berharga di ruang kelas dan laboratorium komputer di seluruh dunia. Buku Tannenbaum tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga membagikan kode sumber Minix secara lengkap. Hal ini menjadikan buku tersebut seperti laboratorium virtual, tempat ribuan mahasiswa dan penggemar komputer bisa mempelajari, mengutak-atik, dan memahami cara kerja sistem operasi dari dalam. Namun, agar tetap mudah dipelajari, Tannenbaum sengaja membatasi fitur Minix. Banyak pengguna yang merasa kecewa karena tidak bisa mengembangkan atau menggunakan fitur-fitur canggih yang mereka inginkan. Bagi sebagian orang, keterbatasan ini justru menjadi tantangan tersendiri. Salah satu mahasiswa yang terinspirasi adalah Linus Torvalds, seorang pemuda Finlandia yang penuh rasa ingin tahu. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa di Helsinki, Linus mulai bereksperimen dengan Minix, mencoba memahami setiap baris kodenya. Ia rela menabung untuk membeli PC berbasis Intel 386, lalu menginstal Minix di komputernya. Linus pun aktif berdiskusi di forum daring, bertukar ide dan bertanya kepada komunitas global yang juga menggunakan Minix. Namun, semakin dalam ia mempelajari Minix, Linus merasa sistem ini terlalu terbatas untuk eksplorasi lebih lanjut. Ia ingin mencoba hal-hal baru, tapi seringkali terbentur batasan yang sengaja dipasang oleh Tannenbaum. Rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi mendorong Linus untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai bermimpi tentang sistem operasi yang lebih bebas, yang bisa dikembangkan tanpa batasan. Linus membayangkan sebuah sistem yang tidak hanya bisa dipelajari, tapi juga bisa dimodifikasi dan dibagikan oleh siapa saja. Ia ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar terbuka, di mana kreativitas dan inovasi tidak dibatasi. Minix memang menyalakan api semangat dalam diri Linus, tapi ia ingin membangun sesuatu yang lebih besar dan lebih bebas. Dari sinilah, perjalanan panjang menuju lahirnya Linux pun dimulai. Dari keterbatasan dan rasa penasaran, lahirlah keinginan untuk kebebasan. Inilah awal dari sebuah revolusi di dunia perangkat lunak, yang akan mengubah sejarah teknologi selamanya. Linus Torvalds, seorang mahasiswa biasa, mulai menulis kode sebagai hobi. Awalnya hanya program terminal sederhana, tapi perlahan berkembang jadi kernel sistem operasi. Ia memilih desain monolithic kernel demi kinerja, berbeda dari Minix. Proyek ini dikerjakan sendirian, tanpa rencana besar, hanya didorong rasa ingin tahu. Nama Linux muncul secara spontan, menggantikan FreeX. Tanpa disadari, proyek hobi ini siap diperkenalkan ke dunia. Dari eksperimen pribadi, lahir fonsai sistem pedak Dipan. Linux first sekiman di legenda. 25 Agustus 1991, Linus mengumumkan proyeknya di Usenet, sistem operasi gratis, hanya hobi. Ia mengundang saran dan kolaborasi, berbeda dari proyek tertutup lain. Komunitas peretas dan pengguna Minix merespons antusias. Proyek Solitaire berubah jadi kolaborasi global. Linus memimpin dengan gaya terbuka dan pragmatis, show me the code. Kontribusi dinilai dari kualitas, bukan nama. Budaya meritokrasi menarik programmer terbaik dunia. Linux tumbuh pesat, membangun model pengembangan baru. Dari hobi sederhana, lahir gerakan lunak terbuka, fondasi Linux mulai terbentuk. September 1991, Linus merilis Linux 0.01, masih mentah, hanya untuk peretas berani. Kernel ini berjalan di atas Minix, banyak bug, fitur terbatas, tapi sudah bisa menjalankan Bash dan GCC. Komunitas mulai berkontribusi memperbaiki bug, menambah driver, meningkatkan performa. Oktober, versi 0.02 lebih stabil. Desember, versi 0.13 sudah self-hosting. Linux bisa mengompilasi dirinya sendiri. Ini tonggak kemandirian. Linux tak lagi bergantung pada Minix. Pengembangan berlangsung cepat berkat kolaborasi terbuka via internet. Siapapun bisa mengunduh, mengubah, dan mengirimkan kode.
Linux bukan lagi proyek satu orang, tapi karya komunitas global. Model pengembangan terdistribusi membuktikan efisiensinya. Kernel Linux lahir dari semangat kolektif. Sisi lain kisah ini, proyek GNU oleh Richard Stallman. Sejak 2008 membangun sistem operasi bebas GNU, lengkap kecuali kernel. GNU punya compiler, shell, edit tapi belum punya jantung. Sementara itu, Linux adalah kernel tanpa utilitas lengkap. Kombinasi keduanya terjadi alami. Linux jadi raga, GNU jadi jiwa. Pengembang awal Linux memakai GCC dan Bash dari GNU. Gabungan ini melahirkan sistem operasi lengkap, GNU Linux. Dua proyek saling melengkapi, menciptakan fondasi baru. Ini itulah sistem samud kriptopoambik. Awalnya Linux berlisensi terbatas, tapi Linus segera beralih ke GNU GPL. GPL, ciptaan Stallman, memastikan kebebasan kode harus tetap terbuka dan bebas dimodifikasi. Konsep copyleft, setiap perubahan yang didistribusikan harus tetap di bawah GPL. Keputusan ini menjamin Linux selalu bebas, tak bisa dikunci perusahaan. Semua perbaikan harus dikembalikan ke komunitas. GPL mendorong kolaborasi dan investasi global. Kombinasi kernel Linux dan lisensi GPL jadi fondasi ledakan popularitas GNU Linux. Inilah penjaga semangat kolaborasi dan kebebasan digital. Dari hobi mahasiswa di Helsinki, Linux tumbuh jadi kekuatan global. Berawal dari filosofi Unix, Minix menyalakan rasa ingin tahu Linus. Pengumuman sederhana Linus, rilis kernel, dan kolaborasi dengan GNU membentuk sistem operasi lengkap. Lisensi GPL menyatukan keunggulan teknis dan filosofi kebebasan. Linux lahir dari kolaborasi, keterbukaan, dan semangat berbagi. Kini, Linux menggerakkan server, ponsel, superkomputer, dan perangkat di seluruh dunia. Inovasi sejati lahir dari rasa ingin tahu dan kemauan berbagi. Sejarah Linux adalah kisah kemanusiaan dan kekuatan kolaborasi.